Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Raja Kong Zuqiong memandang Tan Yun dan meraung, "Xiao Zhang, kami benar-benar tidak memukul ide nona mudamu. Tapi kamu telah membunuh beberapa juniorku. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Kami murid kuil Tianmen, jika kamu membunuh kami, kepala istana dan wakil kepala istana kami tidak akan membiarkanmu pergi," ucap Raja Kong atau Xiong Tai. Tan Yun mencibir, "Lelucon yang luar biasa, aku baru saja memberimu kesempatan, biarkan kamu patah kaki dan berlutut untuk menebus kesalahan untuk nona muda saya, Anda tidak menghargainya, sekarang Anda menyalahkan saya," ucap Tan Yun. "Xiao Zhang, apakah ada ruang untuk diskusi lebih lanjut?" ucap Raja Kong Zuqiong bertanya. "Iya," kata Tan Yun. Mendengar ini, semua binatang buas seperti Raja Kong Zuqiong diam-diam menghela nafas lega, selama mereka tidak membunuh diri mereka sendiri di hati binatang buas, bahkan penghinaan di selangkangan mereka dapat diterima. Selama dia bertahan, dia akan menemukan kesempatan lain di masa depan untuk menebas pemuda berambut putih ini dengan 1000 pedang. "Kamu bilang," ucap Raja Kong Zuqiong bertanya. Tan Yun memegang pedang pembantaian Hongmeng dan berkata tanpa ragu, "Aku akan memberitahumu apa yang aku bicarakan, selama kamu menyerahkan kedua kakimu, masalahmu yang mempermalukan nonaku akan dihapuskan, dan aku akan memberitahumu tentang keberadaan Tan Yun. Ini kesepakatan yang bagus untukmu. Apakah penting untuk menginginkan hidupmu dan mendapatkan berita tentang Tan Yun, atau apakah kedua kakimu penting?" ucap Tan Yun. Mendengar ini, binatang-binatang itu terdiam. Tidak lama kemudian, para murid elit dari binatang Kaisar Suci Leluhur mengirim transmisi suara ke beruang leluhur King Kong. "Kakak senior Xiong, kami hanya binatang leluhur, dan kami rentan di depannya, Anda harus memberi perintah untuk berjanji padanya. Yang terbaik adalah, saya masih bisa membalas dendam dari anak ini di masa depan, jika saya kalah hidupku, maka semuanya akan berakhir." Dalam beberapa saat berikutnya, para murid inti juga mulai mengirimkan suara ke King Kong Zuqiong, dan juga memotong kedua kakinya untuk menyelamatkan hidup mereka. Tan Yun memandang semua orang, dia tidak terburu-buru, dia punya waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Alasan mengapa Tan Yun tidak membunuh mereka adalah karena mereka mati terlalu ringan. Setelah waktu yang lama, mata Raja Kong Zuqiong menjadi tegas, dan dia mengeluarkan raungan keras, mengorbankan pedang suci dan menebas ke arah kakinya. Puci, puci, darah bernoda kosong, Raja Kong Zuqiong memotong kakinya dengan pedangnya. Segera, ia melepaskan kekuatan binatang Kaisar Suci Leluhur yang bergulir di tubuhnya, tergantung di kekosongan Hongmeng, dan dengan cepat memasukkan kakinya yang terputus ke dalam cincin leluhur. "Ah, sakit!" Ada semburan duka, dan lebih dari 9.000 binatang leluhur, menahan amarah dan keengganan mereka, kehilangan kedua kaki mereka. "Yunsi masuk," ucap Tan Yun, sebuah celah muncul di layar formasi Hongmeng, dan Yu Yunsi di puncak gunung berapi di kejauhan mentransmisikan suara. "Oke," Yu Yunsi mengangguk, sutra biru berkibar, dan setelah terbang ke formasi pedang ilahi Hongmeng, celah di layar formasi menghilang. Yu Yunsi berdiri ramping dan anggun di belakang Tan Yun, melihat sekeliling ke langit purba, matanya yang indah bersinar karena terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan terlihat seperti ini. "Merayaplah dan minta maaf pada nona," ucap Tan Yun, nada bicara Tan Yun mengandung perintah. Segera, binatang buas yang menanggung penghinaan dan membebani wajahnya untuk menghadapi Yu Yunsi dan merangkak dalam kehampaan, meminta maaf satu demi satu, dan meminta pengampunan. Yu Yunsi mendengus dingin, terlalu malas untuk memperhatikan binatang buas. "Oke bangun," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, semua binatang bangkit satu demi satu. "Bisakah Anda memberitahu saya sekarang, di mana Tan Yun berada?" tanya Raja Kong Zuqiong. "Tentu saja," Tan Yun berkata sambil mencibir, "jauh di langit dan di depanmu," ucap Tan Yun. "Apa maksudmu?" Ketika beruang leluhur King Kong menatap Tan Yun dan bertanya, dia diam-diam mengirim transmisi suara ke binatang leluhur di belakangnya. "Tidakkah mungkin untuk melihat apakah orang lain bersikap santai karena kekuatan gaib bawaanmu?" ucap Xiong Tai. "Iya, kakak senior Xiong," ucap binatang leluhur itu mentransmisikan suara dengan nada tegas,
aku pernah melihatnya sebelumnya, pemuda berambut putih yang arogan ini jelas bukan Tan Yun. Sama seperti kedua binatang itu mentransmisikan suara itu, Tan Yun berdiri di udara, mengangkat teknik penyamaran dan berubah menjadi penampilan aslinya, mata bintangnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, semuanya, haruskah saya menghitungnya? Aku tidak melanggar janjiku, ucap Tan Yun. Pada saat ini, binatang buas seperti King Kong Zukiong memandang Tan Yun, dan sepasang mata raksasa pertama kali menunjukkan warna yang luar biasa. Segera setelah itu, mata binatang buas menjadi putus asa. Kamu sebenarnya Tan Yun, Raja Kong Zukiong gemetar. Mengapa kamu kecewa, atau takut, ucap Tan Yun. Senyum Tan Yun menjadi lebih dingin. Apakah kamu ingin menemukanku dan kemudian membunuhku? Ayo, mengapa kamu masih berdiri di sana, ucap Tan Yun. Menghadapi teriakan keras Tan Yun, semua binatang gemetar ketakutan. Tan Sengxi, selamatkan hidupku, Raja Kong Zukiong merangkak di depan Tan Yun, kami juga tidak ingin membunuhmu, itu semua karena Tete si Billy, untuk membiarkan kami membunuhmu, ucap Xiong Tai. Kakak Xiong tidak berbohong padamu, si Billy yang memerintahkan kami untuk membunuhmu. Menghadapi permintaan itu, Tan Yun acuh tak acuh, si Billy ingin membunuhku lagi, tanpa izin dari naga leluhur berkepala 9, dia berani memerintahkanmu untuk membunuhku dengan sangat tidak bermoral, singa Billy dan naga leluhur berkepala 9 bukanlah hal yang baik. Adapun dirimu, tanyakan pada dirimu sendiri, jika aku bukan lawanmu dan memohon belas kasihan, maukah Anda memaafkan saya? Jawabannya pasti tidak, jadi mengapa aku harus mengampunimu, ucap Tan Yun. Dengar, berikan padaku, ucap Tan Yun. Mengikuti perintah Tan Yun, Hongmeng Bingyan biru es terbang keluar dari telapak tangan kiri, dari kehampaan itu berubah menjadi 3 juta kaki dan langsung menyelimuti King Kong Zukiong. Tidak, dalam napas, King Kong Zukiong berubah menjadi ketiadaan. Kemudian api es Hongmeng melintas melalui kekosongan Hongmeng, memanen nyawa musuh. Bunuh, ucap Tan Yun yang seperti gunung, memegang pedang pembantaian Hongmeng sepanjang 20.000 meter, setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng, kecepatannya 3 kali lipat lagi dalam formasi pedang, dan dia membawa serangkaian balok pedang dingin ke musuh. Tidak, Tan Yun, tunggulah suatu hari nanti, suci tertinggi kami dan wakil kepala istana akan membunuhmu. Tan Yun, aku mengutukmu untuk mati. Tan Yun, kamu bajingan manusia tercela. Untuk sesaat, teriakan, raungan, kutukan, dan kutukan terdengar tanpa henti. Setelah beberapa saat, formasi pedang ilahi Hongmeng menjadi sunyi, dan lebih dari 9.000 binatang leluhur mati. Wosh! Bayangan ungu dibekukan dari kekosongan Hongmeng dan berubah menjadi Tan Yun yang memegang pedang pembunuh Hongmeng. Setelah Tan Yun menyingkirkan semua cincin leluhur, dia melucuti formasi pedang, dan 11 pedang ilahi Hongmeng dan pedang ilahi pembunuh Hongmeng menembus alis Tan Yun dan menggantung di benaknya. Kemudian, Tan Yun sekali lagi berubah menjadi Xiao Zhang. Kemana kita akan pergi sekarang? Ucap Yu Yunxi bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, masih ada 110 tahun sampai akhir perburuan harta karun, saya tidak sibuk pergi ke menara api dewa terkubur, saya khawatir laba-laba kematian dan istrinya juga akan pergi ke sana, ucap Tan Yun. Mereka adalah binatang suci leluhur tingkat ke-7, dan aku khawatir kita bukan lawan mereka. Yah, aku akan menemukan tempat untuk mundur selama 100 tahun, pertama-tama biarkan Zixin melahap api kuno dari peringkat Tao terbaik, dan Binger melahap api dalam barang rampasan untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan cara ini, jika saya benar-benar bertemu dengan laba-laba dewa kematian di menara api dewa pemakaman, saya akan lebih percaya diri dalam membunuh kedua binatang itu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi sedikit mengangguk, oke, aku mendengarkanmu, ucap Yu Yunxi. Kemudian, Tan Yun membuka gua di kaki gunung berapi, dan setelah masuk bersama Yunxi, dia mengobarkan Aula Fangsheng. Tan Yun, aku merasa seperti akan menyentuh penghalang lapisan ke-7 dari alam kaisar suksi leluhur, dan aku juga mundur, ucap Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi meninggalkan kalimat, dia memasuki lantai 2 Aula Fangsheng, dan ruang pelatihan kedua mulai mundur. Setelah Tan Yun datang ke ruang pelatihan di lantai 2 Aula Fangsheng, dia duduk bersila, dan pada saat ini, api Hongmeng masih menelan api kuno peringkat Tao terbaik di ruang pelatihan. Tabrakan.
Seperti galaksi yang mempesona, cincin leluhur terbang keluar dari cincin leluhur Tan Yun dan menumpuk seperti gunung di ruang pelatihan, dengan sebanyak 80.000. Setengah dari cincin leluhur ini milik keturunan dinasti leluhur Shizu yang diambil Tan Yun di arena kuno di Huoyuan kuno, dan sisanya milik musuh. Tan Yun melepaskan indranya dan dengan kasar melirik jarahan itu, dan menemukan bahwa ada banyak batu leluhur di dalamnya. Belum terlambat untuk menghitung kekayaannya ketika dia meninggalkan neraka kuno. Sekarang Tan Yun hanya memeriksa berapa banyak api yang ada di lebih dari 80.000 cincin leluhur, yang dapat secara efektif memasok api Hongmeng dan pemurnian dan menelan api es Hongmeng. Melalui pemeriksaan, Tan Yun menemukan bahwa ada 36.000 jenis api kuno dengan atribut api. Ada lebih dari 21.000 jenis api kuno dengan atribut es. Sangat disayangkan bahwa hampir semua api berada di bawah peringkat Ancestral Sein, untuk Grand Mist Flame dari peringkat Ancestral Sein dan Hongmeng Ice Flame dari peringkat awal Ancestral Sein, itu sudah hambar. Hanya benih api dari peringkat Ancestral Sein ke atas yang dapat membantu dua api primordial besar. Sayang sekali, tetapi Tan Yun berpikir bahwa jika api ini dijual di pasar, mereka pasti akan menjual batu leluhur setinggi langit. Setelah memikirkan hal ini, Tan Yun menemukan bahwa di antara api ini, ada 120 api tingkat leluhur tingkat rendah, 66 api tingkat leluhur tingkat menengah, 31 api tingkat tinggi, dan 8 api tingkat atas. Di antara api kuno tipe S, meskipun hanya ada 32 api leluhur kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas, Tan Yun cukup terkejut bahwa ada juga Taoist tingkat rendah, api kuno dengan atribut S. Ya, sangat bagus, dengan 33 jenis api ini, Hongmeng Bingyuan pasti akan dapat maju. Tan Yun tersenyum. Binger, keluarlah, ucap Tan Yun. Baik tuan, dengan suara wanita yang dingin dan indah, Binger yang mengenakan sosok halus dalam gaun biru, terbang keluar dari tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi api biru es di ruang pelatihan. Setelah Tan Yun mengorbankan 33 api kuno tipe es di cincin leluhurnya, Hongmeng Bingyuan tidak sabar untuk mulai menelannya. Tan Yun yang sedang duduk bersila, ingat bahwa dia berada di Aula Fangsheng terakhir kali ketika butuh 200 juta tahun untuk maju ke tingkat ke-9 dari alam kekaisaran. Dia berbisik pada dirinya sendiri, kali ini diperkirakan mundur 100 tahun, dan kuil akan lebih dari 70 juta tahun. Zixin dan Binger bisa maju, tapi saya tidak bisa menyentuh penghalang alam kaisar leluhur, ucap Tan Yun. Setelah berbicara pada dirinya sendiri, Tan Yun masih memejamkan mata dan mulai berlatih. Waktu berlalu, 13 juta tahun telah berlalu di Aula Fangsheng, dan Hongmeng Bingyuan telah menghancurkan 312 api kuno tingkat leluhur atribut es telah disempurnakan. Oh, ruang pelatihan bergetar dalam kehampaan, dan aura api es Hongmeng meningkat pesat. Dari tahap awal orang suci leluhur, dia dipromosikan menjadi orang suci leluhur, dan dia bisa langsung melelehkan leluhur tingkat tinggi senjata sihir artefak suci. Binger, selamat, ucap Tan Yun perlahan membuka matanya dan tersenyum. Terima kasih tuan, itu semua kredit tuan, ucap Binger. Setelah Hongmeng Bingyuan menjawab, dia mulai melahap api kuno dari peringkat Taoist tingkat rendah dengan atribut es. Waktu berlalu seperti panah, dan 10 juta tahun lagi telah berlalu di Fangsheng Hall, dan Hongmeng Bingyuan melahap api kuno atribut es peringkat Taoist tingkat rendah. Promosi dari peringkat leluhur ke puncak peringkat leluhur berarti senjata sihir peringkat leluhur terbaik dapat dilebur seketika. Namun, ukuran Hongmeng Bingyuan belum bertambah, masih 3 juta kaki. Tan Yun tahu bahwa hanya setelah Binger memasuki tahap awal Taoisme, ukurannya akan meroket. Puan, saya sudah selesai memurnikannya. Dengan suara sedingin es dan manis, Hongmeng Bingyuan berubah menjadi gadis rok biru yang halus. Iya, Tan Yun duduk bersila, membuka matanya, dan berkata dengan penuh harap, Binger, pasti ada api kuno atribut es tingkat tinggi di menara api dewa terkubur. Pada saat itu, Tuan akan membawa itu untukmu dan membiarkanmu melahapnya, ucap Tan Yun. Terima kasih Tuan, wajah Binger yang menakjubkan mengungkapkan kegembiraan yang langka. Oke, kamu masuk. Setelah Zixin selesai memperbaiki api, aku akan berangkat ke menara api penguburan dewa, ucap Tan Yun dan mengulurkan tangan kirinya. Binger patuh, ucap Binger berubah menjadi sinar api es, dan menembus ke telapak tangan kiri Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun melihat 3 juta kaki api Hongmeng,
dan menemukan bahwa Zixin telah melahap lebih dari 2/5 api kuno atribut api peringkat Tao terbaik. Pada tingkat ini, setelah 30 juta tahun lagi itu pasti dilahap. Pada saat yang sama, Zixin kini telah mencapai puncak dari Ancestral Saint Rank dari sebuah kesuksesan kecil. Tan Yun yakin bahwa ketika Zixin selesai memurnikan api, dia pasti akan memasuki tahap awal peringkat Tao, dan bahkan menjadi kartu truf terkuatnya sekali lagi. Dalam 13 juta tahun ke depan, Tan Yun duduk seperti batu dalam pengasingan dan latihan, dan api Hongmeng telah memasuki tahap awal Taoisme, dan ukuran tubuhnya meroket dari 3 juta kaki menjadi 4 juta kaki. Setelah itu, butuh 16 juta tahun lagi bagi api Hongmeng untuk memperbaiki api kuno dari peringkat Tao terbaik. Tuan, apakah Anda masih memiliki api tipe api? Aku akan menyentuh penghalang Xiao Cheng tingkat Tao, tetapi tidak ada api, ucap Zixin. Pada saat ini, suara ketidakpuasan dan keluhan yang menyenangkan masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun membuka matanya sambil tersenyum, dan berkata, ada, meskipun itu hanya api leluhur, tetapi jika Anda menelan semuanya, setelah selesai, Anda harus dapat dipromosikan ke peringkat Tao Xiao Cheng, ucap Tan Yun. Oh, bagus sekali, Tuan akan memberikannya kepada aku kan, ucap Zixin. Di bawah desakan Zixin, Tan Yun mengorbankan semua lebih dari 200 atribut api dari para leluhur. Api primordial yang setinggi 4 juta meter, menelan api, saat Zixin melangkah ke tahap awal peringkat Tao, kecepatan di mana dia melahap api meningkat tajam. Dengan lebih dari 200 biji api kuno, api Hongmeng hanya membutuhkan waktu 16 juta tahun untuk melahapnya. Pada saat yang sama, dia telah memenuhi keinginannya dan melangkah ke Xiao Cheng peringkat Tao, dan dapat langsung menghancurkan senjata sihir peringkat Tao kelas menengah. Hihi, Tuan, apakah aku baik-baik saja sekarang, ucap Zixin. Api Hongmeng menghilang dalam sekejap mata, berubah menjadi Zixin dalam gaun ungu. Luar biasa, itu sangat menakjubkan, Tan Yun tersenyum dan berkata, aku akan mengandalkanmu mulai sekarang, ucap Tan Yun. Terima kasih atas pujiannya Tuan, Zixin tersanjung, dan aku belum cukup menelan. Apa masih ada api, ucap Zixin. Tidak untuk saat ini, tapi di masa depan, aku akan menemukannya untukmu dan Binger, ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum. Yah, Zixin bisa menantikannya, ucap Zixin, mata Zixin penuh harap. Oke, masuk, ucap Tan Yun dan membuka tangan kanannya. Baik Tuan, setelah Zixin menyelinap ke telapak tangan kanan Tan Yun sambil tersenyum, mata Tan Yun menunjukkan kesombongan dan dominasi yang tak terselubung. Pada saat ini, Tan Yun yakin bahwa saat dia melangkah ke alam kaisar suci leluhur, dia yakin bahwa dia tidak akan lagi takut pada siapapun di penjara api kuno. Termasuk pasangan laba-laba kematian. Untuk retret ini, 68 juta tahun telah berlalu di Aula Fangsheng, dan lebih dari 90 tahun telah berlalu di luar. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, penjara api kuno akan mengakhiri perburuan harta karun, dan sekarang saatnya untuk pergi ke pemakaman God Flowing Fire Tower. Tan Yun bangkit dan sedikit menyesuaikan jubahnya, melangkah keluar dari ruang pelatihan nomor 1, dan muncul di ruang pelatihan nomor 2. Dia berkata dengan lembut, Yunxi, bagaimana kabarmu, apa telah dipromosikan, ucap Tan Yun. Anda menunggu saya untuk beberapa waktu, embrio kaisar leluhur ketujuh saya akan berhasil dipadatkan, ucap Yunxi. Suara surga Yu Yunxi datang dari ruang latihan nomor 2. Oke, aku akan menunggumu di luar, ucap Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun melangkah keluar dari gua dan berhenti di kaki gunung yang mengepul. Tan Yun memandang ke langit, wajah orang tua, kakek, istri, dan tunangannya muncul di benaknya, dan ada kerinduan yang mendalam di matanya yang berbintang. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri, Ayah, Ibu, Kakek, selama Yuner tiba di dinasti leluhur Shizu, aku bisa naik ke Huanjing Shenlou Yunxi dan bertemu denganmu. Dan istri dan tunanganku, kamu juga pasti sangat merindukanku, ucap Tan Yun. Dou Zuan Xingxiang, 3 tahun kemudian. Tan Yun, aku telah dipromosikan, sebuah suara yang menyenangkan datang dari belakang. Tan Yun berbalik, tetapi melihat Yu Yunxi yang mengenakan pakaian putih seorang pria, berjalan keluar dari gua dengan senyum memikat di wajahnya. Bas. Saat Tan Yun memberi isyarat, Aula Fangsheng di dalam gua, dengan kehampaan yang bergetar, menelan ke cincin leluhur. Selamat,
Selamat, ucap Tan Yun tersenyum cerah. Iya, Yu Yunxi sedikit mengangguk dan berkata, masih ada 16 tahun tersisa sampai akhir perburuan harta karun, aku akan membutuhkan 8 tahun untuk mencapai menara api penguburan dewa dengan kecepatanku mengendarai perahu, kita harus berangkat, ucap Yunxi. Yu Yunxi mengorbankan istana leluhur ruang waktu yang indah dan unik, kamu masuk, jangan keluar sampai kritis, ucap Yu Yunxi. Oke. Tan Yun menjawab dan terbang ke istana leluhur ruang waktu. Tan Yun tahu bahwa sampai dia dipaksa, dia tidak akan muncul setelah tiba di menara api dewa penguburan. Bagaimanapun, dia akan mengikuti Yunxi ke dinasti leluhur Shizu. Jika dia muncul di sini, anak-anak dari dinasti leluhur Shizu akan berada di Shizu, para leluhur mengenali diri mereka sendiri. Pada saat itu, identitasnya akan dipertanyakan. Bagaimanapun, para murid ini tahu bahwa mereka tidak memasuki penjara api kuno bersama mereka. Setelah Yu Yunxi memasukkan aula leluhur ruang waktu ke dalam mansetnya, dia mengorbankan bejana suci leluhur yang luar biasa, dan mengemudikan bejana itu untuk terbang menuju menara api mengalir dewa pemakaman. Waktu cepat berlalu dan cepat berlalu. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Angin dingin bertiup dan salju turun di area pusat penjara api kuno. Gunung es yang berdiri tegak di awan berdiri di antara langit dan bumi, meliputi area seluas puluhan miliar makhluk abadi, dan itu sangat mengejutkan dari kejauhan. Di tengah pegunungan es, puncak es yang tiba-tiba menonjol, dan itu hanya setengah pinggang puncak es yang lebih tinggi dari gunung es manapun. Puncak es ini memiliki penampilan yang khas dan secara alami membentuk-bentuk menara. Puncak es ini adalah menara api dewa terkubur. Menurut legenda, dahulu kala, air mancur es dan api muncul di kelompok gunung es. Api kuno atribut es di air mancur terus mengalir dan kemudian memadat dan naik, dan akhirnya membentuk menara api dewa penguburan. Setelah pembentukan menara api penguburan dewa, udara dingin yang bergulir perlahan menyebar ke segala arah. Dimanapun udara dingin berlalu, semua hal berubah menjadi patung es, dan akhirnya membentuk pegunungan es dengan radius puluhan miliar abadi. Karena orang-orang yang berburu harta karun memasuki pegunungan es, energi dingin pada akhirnya akan hilang, dan jumlah korban tewas tidak terhitung, oleh karena itu, pegunungan es juga disebut gunung penguburan dewa. Tidak ada keraguan bahwa semakin dekat Anda dengan menara api penguburan dewa di area tengah pegunungan Frost, semakin berat hawa dingin dan semakin besar kemungkinan kematian. Seiring waktu, God Burying Mountain Range telah menjadi tempat terlarang bagi pemburu harta karun, dan God Burying Fire Tower adalah tempat terlarang di antara tempat-tempat terlarang. Banyak orang tahu bahwa ada api kuno tipe es tingkat tinggi di menara api penguburan dewa, tetapi mereka berkecil hati dan tidak berani mengambil langkah di luar kolam guntur. Pada saat ini, di sisi kiri pintu keluar pegunungan dewa pemakaman, sebuah gua besar terbuka di gunung es. Ada lebih dari 50.000 murid dari Sekte Kebahagiaan Ilahi yang berdiri di dalam gua. Di antara mereka, ada hampir 30.000 murid inti dari alam kaisar suci leluhur dan lebih dari 20.000 murid elit dari alam kaisar leluhur. Namun, Changsun Han yang menempati peringkat kedua dalam kekuatan, tidak ada di sana. Di depan lebih dari 50.000 murid, berdiri dua murid muda berjubah emas. Salah satu anak muda dengan ekspresi tegas dan ekspresi tanpa senyum adalah murid inti nomor 1 dari kebahagiaan Shenzong, yaitu Shen Kuang. Pria lain dengan perawakan yang sangat kekar dan wajah nasional adalah Niu Hongzhang, yang menempati peringkat ketiga dalam kekuatan murid inti. Kakak Shen, perburuan harta karun akan berakhir dalam 8 tahun, Tuan Muda, mengapa dia belum datang? Niu Hongzhang mengerutkan kening, matanya khawatir, mungkinkah sesuatu terjadi padanya dan putri ketujuh di Huoyuan kuno, ucap Niu Hongzhang. Mungkin tidak, Shen Kuang berkata, Tuan Muda memiliki Changsun Han dan perlindungan terus-menerus dari kakak muda Zhao, jadi tidak ada yang bisa terjadi. Jangan panik, bukan karena kamu tidak memahami kepribadian Tuan Muda, sekarang saya masih menikmatinya di jurang api kuno, ucap Shen Kuang. Mendengar ini, Niu Hongzhang mengangguk setuju, kakak Shen sangat benar, tetapi hanya ada 8 tahun lagi. Jika Tuan Muda tidak datang lagi, kita tidak akan punya banyak waktu untuk memasuki pegunungan penguburan dewa untuk cari harta karun, ucap Niu Hongzhang. Shen Kuang menghela nafas, tidak mungkin, bagaimanapun juga, Tuan Muda memiliki perintah, mari kita tunggu dia di sini,
Jika kita masuk untuk menjelajahi harta karun, Tuan Muda tidak melihat kita setelah dia datang, Anda tahu konsekuensinya, dengan karakter kejam Tuan Muda, kami memiliki hasil yang baik apakah Anda ingin makan, ucap Shen Kuang. Shen Kuang mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Niu Hongzhang, dan berkata, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, saya berharap Tuan Muda akan datang lebih cepat, ucap Shen Kuang. Pada saat yang sama, ada hampir 40.000 murid dalam, murid elit, dan murid inti di domain bintang manusia kuil Tianmen. Beberapa telah melepaskan senjata ajaib untuk menahan dingin, beberapa telah mengumpulkan tirai tipis untuk melindungi tubuh, dan mereka menjelajahi harta karun di pegunungan Dewa Pemakaman bersama-sama. 3 murid yang dipimpin oleh mereka adalah 3 yang terkuat di antara murid inti dari Starfield ras manusia. Ketiganya adalah Kong Wu, Fang Tiancheng, dan Fang Tianyu. Kong Wu adalah murid inti pertama dari domain bintang manusia, dan 2 bersaudara Tiancheng dan Tianyu terikat untuk tempat kedua. Hahaha. Kong Wu tidak tahu harus berpikir apa, dan dia tidak bisa berhenti tertawa. Kakak Kong, apa yang membuatmu begitu bahagia, ucap Fang Tiancheng tertawa. Kong Wu memandang kedua bersaudara itu dan berkata sambil tersenyum, 2 saudara yang saleh tidak tahu, Tan Yun yang membunuh putra bungsu wakil raja istana kita sudah mati. Anak itu sudah mati, jika dia mati, kita bisa menjelaskannya kepada wakil kepala istana, ucap Kong Wu. Mendengar ini, Fang Tiancheng dan Fang Tianyu saling memandang, ekspresi mereka sangat berubah, kepala istana dan kedua saudaranya melindungi Tan Yun, tetapi Tan Yun sekarang sudah mati. Mengapa 2 bersaudara yang saleh itu terlihat begitu jelek, ucap Kong Wu menatap kedua bersaudara itu, mencoba melihat melalui pikiran mereka, dan ada kilatan niat membunuh di mata Kong Wu. Jelas Kong Wu curiga bahwa 2 saudara di depannya tidak berpikiran sama. Saudaraku, dia sudah mulai meragukan kita. Lebih baik mengambil rencananya, kalau tidak, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka banyak dan kuat, dan penting bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita. Tuan istana menyuruhku dan kakak laki-lakiku untuk melindungi Tan Yun, jika Tan Yun tidak terduga, saudara-saudara kita yang akan disalahkan, ucap keduanya. Kong Wu bertanya, apakah ada hal seperti itu, ucap Kong Wu. Namun, ketika saya berpikir bahwa Tan Yun mempermalukan wilayah bintang manusia kami, dan secara brutal membunuh murid wilayah bintang manusia kami dalam pertempuran untuk murid-murid dalam dari 3 wilayah bintang, kakak tertua saya dan saya ingin membunuhnya. Jadi, setelah memasuki penjara api kuno, kakak tertua saya dan saya sengaja tidak pergi ke tempat pertemuan dengan Tan Yun, ucap Feng Tianyu. Fang Tiancheng bergema, kakak kedua saya benar, tetapi sekarang Tan Yun benar-benar mati, saya khawatir bahwa kepala istana tidak akan mengampuni kita dengan enteng ketika kita meninggalkan penjara neraka kuno, ucap Fang Tiancheng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.